Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Quarter life crisis. Yap, malam hari ini gue bakal ngebahas tentang itu. Buat teman-teman yang belum tahu, quarter life crisis itu apa sih? Quarter life crisis itu adalah masa di mana seseorang yang berusia kurang lebih 25 tahunan yang sedang mempertanyakan tentang kehidupannya. Orang yang mulai meninjau kembali ke masa hidupnya yang sudah dilakukan gitu. Kemudian orang tersebut memikirkan tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Oke, gue sebelum ngebahas tentang ini, malam hari ini gue gak sendirian, gue ditemenin temen gue, temen baru. Ya mungkin orangnya sendiri aja langsung memperkenalkan diri. Silakan. Halo, malam semuanya. Malam. Gue Tika. Kalau dari deskripsi yang tadi disebutin sih, ya mungkin gue udah ngalamin sedikit-sedikit lah. Iya. Walaupun belum mencapai usia yang 25 itu. Usianya berapa emang? Tahun ini 24 sih, tapi sekarang ya masih 24 kurang lah. Jadi isengnya belum 25 ya nggak sih? Terus saat ini kebetulan gue lagi merintis usahanya sih di bidang kuliner, spesifiknya di coffee shop kayak gitu. Namanya Kopi Manau. Kopi Yang dengerin ini harus cobain ya. Tetap. Itu di mana sih, di Tuparef ya? Di Tuparef. Di Cirebon ya? Di Cirebon lebih tepatnya. Baru ada di Cirebon ya? Baru ada di Cirebon, doain ya, coming soon. Rencananya mau dibuka di beberapa kota gitu. Ya doain aja ya. Iya. Oke. Gue mau nanya nih, kenapa sih milih bisnis gitu? Maksudnya bisnis di bidang kopi. Kenapa milih bisnisnya dulu kali ya? Oh iya, boleh. Kebetulan sebenarnya nih ya, sebenarnya banget kalau misalnya kita mundur ke belakang itu, gue tuh dulu kuliah accounting. Dimana teman-teman gue itu tuh semuanya, ya lingkungan gue pada saat itu tuh semuanya milihnya untuk berkarir. Contohnya kayak di bank lah, auditor, finance segala macam, intinya berkarir di kantor gitu. Dan emang ya mayoritas lah semuanya milihnya untuk berkarir setelah kuliah. Dan pada saat itu kuliah pun gue udah nyusun plan dari short term plan sampai long term plannya itu ya udah buat berkarir. Jadi kalau misalnya sekarang jadi bisnis itu nggak ada di plan sama sekali, to be honest. Terus kayak kecemplung lah ibaratnya gitu. Iya. Terus tapi kebetulan keluarga gue juga basicnya tuh pedagang. Semuanya tuh pedagang lah ibaratnya. Ada turunan gitu ya? Lebih tepatnya gini sih, orang tua tuh pedagang. Abis itu semua abang gue itu yang kuliah apapun lah jurusannya, mau marketing mau ekonomi, ya ujung-ujungnya ya balik lagi berdagang gitu. Dan juga di keluarga gue itu nggak ada yang kerja kantoran sama sekali. Oh, serius? Dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara. Kebetulan gue anak bungsu. Anak bungsu. Okay. Terus jadilah tuh kayak dari waktu kuliah gue udah nyusun rencana, kayak misalnya mau kerja di kantor ABCD gitu, udah nyusun plannya. Terus udah, kan kalau misalnya kita udah ada plan A nih, kita harus bikin kayak timeline-nya gitu, apa sih yang harus kita lakuin supaya kita tuh bisa diterima di kantor A atau di kantor B tersebut. Akhirnya kayak gue tuh harus memperbagus CV gue, pengalaman, achievement yang ada di kampus. Terus kayak waktu semester 5 itu gue sempat magang di Bank Indonesia Jakarta, sama pas beres sidang skripsi gue sempat magang juga di salah satu televisi masa kini lah. Tapi bagiannya lagi-lagi bagian finance, karena ya jurusan gue accounting, jadi nggak jauh-jauh. Nah yang menarik itu maksudnya kan dari pengalaman juga sebenarnya kerja gitu ya, jadi karyawan di beberapa perusahaan gitu. Apa sih yang selain dari latar belakang apa tadi, keluarga juga kan hampir dari semuanya itu untuk berdagang gitu. Nah yang benar alasan yang terbesar biasanya kan gini, maksudnya banyak latar belakang yang emang menjadi apa namanya bahasanya itu? Apa? Latar belakang disuruh gitu atau? Ya mungkin bisa jadi disuruh atau ya itu adalah diarahinnya ya udah bisnis lagi aja. gitu. Nah itu sebenarnya ada arahan nggak sih dari keluarga sebelumnya? Atau emang Kalau dari arahan atau kayak disuruh gitu sih sebenarnya nggak nyuruh yang kayak udahlah kamu nggak usah
kerja atau apa enggak gitu. Sebenarnya kayak ya silahkan bebas, itu pilihan kamu gitu. Tapi malah jalannya itu tuh pokoknya kayak gue tuh lulus sidang skripsi itu Maret lulus sidang skripsi, dan sampai September gue baru wisuda tuh Agustus, ya kurang lebih 7 bulan lah ada kayak nganggur aja, bener-bener nganggur yang kayak gak ngelakuin apa-apa gitu. Bukan gak ngelakuin apa-apa sih, lebih tepatnya kayak waktu itu kan kosan gue udah selesai, terus gue balik ke Cirebon. Terus kayak Sorry, lu kuliah di Jakarta di ya? Binus kayak gitu. Iya. Terus kayak udah di Cirebon, tapi seminggu sekali itu bolak-balik ke Jakarta buat interview, buat tes kerja lah, pokoknya tes sana sini gitu. Terus abis itu seminggu sekali, ini inget banget sih dulu tuh awal-awal cari kerja tuh masih dimodalin aja sama orang tua, kayak dikasih uang jajan, dikasih uang kereta segala macem. Kereta tuh masih yang eksekutif. Pas akhir-akhir gak dikasih uang jajan sama sekali. Ya sadar diri sih kayak oh iya ya bener juga, ini kan udah lulus, udah di luar tanggung jawab orang tua gitu kan. Terus akhirnya kayak tapi kok gila udah berapa bulan, udah hampir 6 bulan lebih tuh, tapi kok kayak gak dapat kerja gitu. Kenapa ya gitu, kayak balik lagi sih kayak evaluasi diri sendiri. Kenapa ya? Dan anehnya kenapa gak dapat kerja itu tuh bukan di tahap awal, tapi tahap akhir yang kayak udah medical check up, udah interview user, itu tuh kayak satu step yang udah terakhir. Kalau lulus itu tuh lo udah langsung diterima aja gitu di perusahaan. Nah anehnya tuh di situ. Terus akhirnya kayak gue ngobrol sana sini kayak by the way, orang tua gue ada yang sakit, dan itu juga jadi turning point-nya kenapa akhirnya gue stay di Cirebon. Kayak akhirnya kayak mikir ya udahlah, emang mungkin udah jalannya kali ya, udah stay di Cirebon aja. Biar lebih dekat sama orang tua gitu ya. Ya begitulah gitu. Terus akhirnya biar dekat sama keluarga gitu. Terus akhirnya di September itu baru tuh buat decide udahlah di Cirebon aja. Mau kerja, mau jualan, ya udah yang penting di Cirebon aja dulu gitu. Terus awal-awal sih nggak langsung kepikiran jualan kopi. Awal-awal tuh masih kayak masih apply ke konsultan pajak yang di Cirebon, masih apply ke bank, ya kantor-kantor lah tetap. Terus ini gede juga. Ini gede banget. Terus abis itu, tapi kok di Cirebon aja kayak nggak ada yang nerima sama sekali, kayak ini kutukan atau gimana gitu. Terus tapi akhirnya kayak gila butuh pemasukan juga kan lama-lama gitu. Kita kan pengen beli barang ini, pengen beli barang itu, ya BM ini, BM itulah biasa gitu. Terus akhirnya udahlah nyari duit, jualan apa gitu. Ya ngulik lah sana sini gitu. Akhirnya ngobrol sama kakak-kakak, sama temen-temen, kita lihat kayak kalau buka bisnis di Cirebon apa ya yang berpeluang. Dan kebetulan kayak gue ngelihat di Cirebon gini sih, kayak ini nih ibaratnya Manao tuh kayak keresahan pribadi aja. Pulang dari Jakarta ke Cirebon, terus waktu gue di Jakarta tuh kayak hampir tiap hari GoFood atau minum sih kopi susu yang sejenis Tuku, Animo, Sana gitu. Itu tuh kayak entah GoFood atau kayak kalau lagi pergi ya pulangnya beli si kopi susu itu. Tapi pas pulang ke Cirebon kok nggak ada ya produk yang serupa gitu. Waktu itu adanya tuh kayak Starbucks, dan Starbucks kan mahal dan posisinya kita lagi jadi pengangguran ya, sayang banget nggak sih gitu. Terus abis itu ya udahlah, kenapa nggak jualan ini aja sih gitu. Kenapa nggak jualan ini aja, ibaratnya kalau gue sendiri mau ngopi tuh ya udah nggak usah jauh-jauh gitu, yang 17.000 tuh ada tapi enak. Nah akhirnya lah dari situ kayak mulai tuh riset segala macam. Itu aha momennya sih, ibaratnya kayak oke, di Cirebon jualan kopi, terus langsung cari kelas barista di Cirebon di mana, dan belajar kopi. Ya intinya latar belakangnya begitulah ya, kenapa akhirnya sekarang ada si Manao itu. Berarti latar belakangnya itu dari keresahan diri sendiri sebenarnya. Ketika balik dari Jakarta yang emang biasanya lu kalau di Jakarta sering banget mengkonsumsi kopi susu misalkan, tapi pas balik ke Cirebon ternyata kok nggak ada waktu itu ya. Iya betul. Nah by the way, Kopi Manao sendiri tuh udah berapa lama sih? Adanya tuh 17 Desember. Itu soft opening 23 Desember 2017, berarti sekarang udah 1 tahun lebih beberapa bulan lah. 1 tahun lebih beberapa bulan ya. Ya benar. Nah tapi kan buat teman-teman yang penasaran bisa cek Instagramnya, barangkali yang emang di luar kota Cirebon penasaran gitu, Kopi Manao tuh kayak gimana sih, kayak mana bentukannya gitu. Thank you ya Dera, udah dipromo. Iya nggak apa-apa, kan nanti abis ini gue kopi gratis selama 1 bulan kan. Ya jadi Instagram itu apa, Kopi Manao ya? Ya Kopi Manao. Ya sama sih kayak gue juga kan sebelumnya kuliah di Bandung, terus yang emang sempat kerja di sana, terus usaha juga di sana, terus balik ke Cirebon. Maksudnya
lihat di Cirebon ya mungkin bukannya ngelihat Cirebon yang gimana ya, mungkin ini keresahan juga mahasiswa yang pernah ngerantau di luar kota gitu. Maksudnya ya luar kotanya itu kayak Jakarta, mungkin Bandung, Jogja, atau dimanapun itulah mungkin yang kota-kota yang emang jadi kota-kota pendidikan gitu. Iya, kalau dengar temen yang abis merantau terus balik ke Cirebon rata-rata ya cerita kayak gitu sih. Iya nggak sih? Bener. Ya maksudnya bukannya gimana ya, tapi emang kadang bukannya kita meng-underestimate ya, Cirebon. bukan itu maksudnya, tapi kayak yang ayo loh, maksudnya Cirebon bisa sih kayak kenapa nggak gerak gitu. bareng gitu? Ya gitu kenapa nggak sih. orang-orang kayak kita tuh kumpul bikin sesuatu ya nggak sih? Nah, sok gitu. banget ini kayak udah mau caleg. Iya. Ya maksudnya gitu. Jadi yang uniknya adalah dari keresahan hati itu malah bisa jadi berbuah bisnis gitu ya, kalau bisa dikatakan. Iya. Kalau kata Raditya Dika, kalau kita bikin sesuatu itu kalau bisa yang jadi solusi buat seenggaknya buat diri sendiri lah. Dan kalau kita bikin sesuatunya tuh dari masalah, ya pasti berpeluang banget lah gitu, karena ada masalah terus kita ngasih solusi gitu. Iya benar. Ini kata Raditya Dika ya, bukan kata gue. Iya, jadi kayak ada orang sakit terus dikasih obatnya gitu ya, ada solusinya. Iya, kita gitu. jualan obatnya lah gitu kan. Benar. Nah maksudnya yang menyangkut dengan topik malam hari ini, quarter life crisis gitu ya. Ada beberapa fase sebenarnya, kalau misalkan teman-teman bisa baca di penelitian atau di googling juga bisa, ada beberapa website yang menjelaskan juga. Nah, yang bakal kita bahas itu adalah quarter life crisis, perbedaan profesi dalam sebuah hubungan. Nah, ini yang menarik nih. Maksudnya kan setelah lulus nih biasanya fase-fase ya lulus SMA atau kuliah itu benar-benar yang tadinya sama teman-teman deket tuh, yang kalau misalkan zaman-zaman masih sekolah atau kuliah tuh masih bisa sering main bareng, ya mungkin ngerjain tugas bareng gitu. Cuma pas udah skripsian terutama atau tugas akhir gitu, itu mulai sibuk tuh masing-masing tuh. Maksudnya ya setiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing gitu. Dan dari situlah mulai muncul tuh, maksudnya ada beberapa perbedaan dari pilihan yang emang kita ambil. Nah, yang gue mau tanya sama Tika nih, rutinitas kehidupan orang yang benar-benar lagi ngejalanin, ya taruhlah merintis bisnis gitu ya, maksudnya merintis usaha kopi gitu, kan itu berbeda tuh maksudnya dengan orang yang kerja di kantoran. Ya taruhlah kayak kalau orang di kantoran itu kan jam kerjanya jelas, kayak office hour-nya misalkan dari jam 8 sampai jam 5 taruhlah, atau jam 4 gitu. Tapi kan kalau yang namanya ya dagang gitu kan, usaha, itu kan beda jam kerjanya. Nah, itu kehidupannya kayak gimana sih kalau bisa di-share sama teman-teman? Karena baru setahun juga lah ya, jadi ibaratnya lagi merintis ini, jadi ya pengalamannya sebenarnya belum sebanyak itu. Cuma ya apa salahnya lah ya kita cerita gitu kan, siapa tahu ada yang mengalami serupa gitu. Benar-benar. Jadi jangan menganggap lebih pro atau gimana, ini cuma sekedar cerita aja. Tapi maksudnya ada benar-benar banyak perubahan yang dirasa sih, kayak misalnya gini deh, waktu dulu kan sempet kayak magang 2 kali. Ketika gue magang itu ya misalnya ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 9, pulang ya maghrib, paling lama jam 8 atau jam 9 lah karena macet di jalan. Tapi nyampe kosan itu ya udah aja selesai gitu, kayak nggak mikirin kantor kita tuh gimana, terus kerjaan kita nanti gimana, bla 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 lah. Ibaratnya yang kita tuh kayak kita tuh cuma bisa mikirin kerjaan tuh di kantor aja, tapi ketika kita nyampe kosan tuh ya udah, kita ya udah free aja gitu. Kita ya udah bebas aja mikirin. Sedangkan waktu lagi ngerintis ini benar-benar kerasnya gini loh, kayak misalnya gue tuh mikirin Manao tuh udah kayak 24 jam, bener-bener kayak bisa nonstop gitu, kayak semua itu harus dipikirin. Kayak misalnya sebelum tidur harus dipikirin besok itu enaknya sebelum ke Manao apa dulu ya yang dibeli, ada bahan baku yang habis kah, atau ada lampu yang rusak, atau ya pokoknya yang hal-hal kecil yang gue kira dulu tuh jualan kopi ya udah kita cuma beli kopi, bikin kopi, terus kita jualan, ketemu customer. Ternyata banyak banget hal-hal detail yang apa ya, yang jauh, maksudnya bikin kita tuh jadi lebih belajar. Kayak misalnya kerasa banget sih dari jam kerja. Kalau misalnya jam kerja, karena Kopi Manao tuh buka dari jam 2 siang ya, tapi gue buka dari jam 1 sih, maksudnya kayak udah prepare dari jam 1, terus tutup jam 11 ya, otomatis jam tidur pasti berubah lah. Itu juga ngaruh ke kesehatan. Terus ngaruh ke jam main. Terus kayak gimana ya, kayak udah mulai prioritasnya tuh udah mulai keganti gitu. Kalau misalnya dulu tuh kayak
misalnya ada temen nih pulang ke Cirebon, terus kita tuh main tuh ya udah bisa aja main seharian. Nah sekarang tuh nggak sama sekali, nggak bisa. Bahkan temen-temen tuh untungnya sih temen-temen gue itu ngertiin, jadi mereka nyamperin gue ke Manao. Tapi ada kalanya ya kita pengen juga lah main keluar. Nah itu tuh gue banyak skipnya di awal, di tahun pertama itu kayak benar-benar nggak bisa main sama temen keluar, atau bahkan yang sedihnya tuh kayak misalnya waktu gue zaman nganggur itu kayak sering main sama keponakan atau ya di rumah lah sama keluarga gitu. Pas udah merintis ini kayak wah waktunya jadi sempit banget, kayak semuanya harus dihandle, karena kan ya namanya juga lagi ngerintis ya, kita nggak langsung buka nih toko terus udah laku terus kita tinggal ongkang-ongkang kaki di belakang nerima duit gitu udah kayak bos, kan nggak gitu kan kenyataannya kan mau tidur harus dipikirin, dievaluasi hari ini karyawan gimana, besok gimana, belum kalau ada yang sakit itu kan tanggung jawab kita. Dulu kan mana kepikiran, dan kayak sempet shock juga sih kayak wah gila ya, maksudnya yang dipikirin tuh sampai sebanyak itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kan namanya proses ya, jadi kayak maksudnya jadi kayak latihan aja gitu. Ternyata kita tuh menghadapi kayak SDM tuh kayak gimana, terus atau enggak kayak misalnya ada sesuatu yang rusak lah, mau AC, mau lampu, atau hal-hal yang nggak keduga kayak gitu. Iya sih benar. Tapi ya kadang mungkin benar, maksudnya 24 jam tuh dirasa kurang ya. Iya benar. Jadi kayak kalau misalkan kita boleh minta gitu ya, kalau bisa mah 28 jam gitu sehari, minimalnya ada tambahan 3 jam gitu untuk memikirkan. Ya minimal buat kita me time aja nggak sih sehari, jadi 24 jam tuh kerja, sedangkan 3 jam tuh ya buat me time aja, nggak mikirin apa-apa sama sekali. Iya gitu. Benar, ya gitu sih. Emang bener. Maksudnya teman-teman gue juga ada beberapa yang emang memutuskan untuk merintis usahanya sendiri gitu, dan emang kehidupannya emang beda rutinitasnya dari yang paling simpel kayak jam kerjanya beda, apalagi waktu ngerintis kan. Tapi sebenarnya kan tujuan dari orang yang emang berwirausaha itu ya pengen mah dilepas, siapa sih orang yang mau sibuk gitu kan. Jadi kayak autopilot gitu kan, jadi ya udahlah ada yang ngurusin gitu. Tapi untuk menuju ke sana tuh ya balik lagi nggak gampang kan. Nggak segampang itu gitu. Betul banget. Apalagi kan maksudnya gini, dari porsi kerjanya pun mungkin kalau misalkan orang yang di kantoran gitu kan udah jelas gitu ya. Maksudnya kalau bagian marketing atau misalkan bagian apa. Tapi kan kalau misalkan dagang gitu, berwirausaha sendiri kan itu kayak yang dituntut serba bukan bisa, ya bisa bilang serba bisa, tapi minimalnya serba tahu juga kan. Maksudnya mungkin kita bisa nge-hiring orang buat ngerjain bidang itu misalkan, tapi kan setidaknya kita harus tahu juga bidang itu meskipun cuma basic misalkan. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang lebih sulit sih. Iya nggak sih? Nggak bisa gitu sih. Kalau kayak gitu jatuhnya subjektif. Kalau kayak gitu kita nggak bisa ngejudge, kayak misalnya wirausaha tuh jauh lebih susah dibanding yang kerja kantoran. Padahal kan kita belum tahu, belum benar-benar ngobrol, jadi maksudnya nggak bisa harusnya ada dihadirkan juga orang yang kantoran di sini. Kita nggak bisa ngejudge kayak wirausaha tuh jauh lebih berat, tapi kan itu belum tentu, atau balik lagi ke orangnya. Iya nggak sih, nggak bisa langsung ditak gitu, langsung ditarik kesimpulan. Benar-benar, maksudnya ya kalau gue pribadi kayak misalkan kantoran atau dagang atau usaha gitu ya sebenarnya sama-sama sukses aja sih. Maksudnya tergantung sama, ada temen gue pernah ngomong gitu, maksudnya dalam hidup gitu ya, maksudnya gue juga pernah ngalamin yang pengen kayak aduh mau kerja atau mau usaha sendiri gitu. Sampai ada akhirnya temen gue bilang ya kalau mau kerja, kalau mau usaha ya usaha, dua-duanya sukses kok. Maksudnya yang karyawan banyak juga yang sukses, terus yang usaha juga banyak yang sukses. Yang intinya kata temen gue bilang ya lu nyaman gak di bidang itu gitu. Nah misalkan, lebih ke nyamannya sih kayak gitu. Kan jadi, ada orang misalnya kayak bosenan nih nggak bisa, dan ternyata gue pun sadarnya pas udah merintis usaha kayak dulu pas magang itu di kantoran kok kayak bosen ya, dari pagi sampai sore ngelihatnya komputer mulu, ngelihatnya buku-buku, laptop segala macam, kayak kok gitu-gitu aja ya, pengennya tuh yang mobile, yang ketemu orang-orang baru. Dan ternyata pas dijalanin ya ternyata ya enak juga, bukan enak juga sih, lebih ke wah gila ternyata seru banget ya, kayak challenge setiap bulannya tuh bener-bener beda banget. Nah itu kenapa makanya kan lebih susah wirausaha atau kantoran, ya itu balik lagi sih ke orang ya, dia bisa enjoy atau enggak sama profesinya. Jadi kenyamanan so sih bijak banget ya. Tapi ya iya gak sih, kita gak boleh menjudge ya lebih susah. Iya bener kok Tika, kamu bener. Jadi ya balik lagi, maksudnya teman-teman mau milih untuk menggeluti di bidang mana, nyaman di bidang mana lah intinya. Iya maksudnya gini lah, mungkin pendapatan
ya kalau gue pribadi nggak tahu sih, ya ini subjektif, maksudnya menurut pendapat gue kalau pendapatan mungkin nggak terlalu penting, meskipun penting juga buat menjalani kehidupan, maksudnya untuk ngelakuin aktivitas mau nggak mau harus ini, tapi balik lagi maksudnya kalau emang kita nggak nyaman di bidang itu gitu nanti ya buat jadinya apa? ngeluh mulu ya kan? Jadi jatuhnya kebanyakan ngeluh daripada kerjanya gitu, dan itu juga nggak baik kan sebenarnya. Maksudnya lebih baik kita bekerja di bidang yang emang kita sukain dan nyaman, enjoy gitu. Masalah pendapatan yang mungkin bakal bisa lebih baik ketika kita emang memikirkan hal yang lebih baik ke depannya. Maksudnya gini loh, jadi meskipun taruhlah waktu awal-awal mungkin pendapatannya nggak terlalu besar, tapi kalau kita emang giat dan ada usaha buat mendapatkan yang lebih baik. Kalau misalnya kita suka nih ngerjain itu, ya kita kayak gimana ya, misalnya nih kayak gue suka bikin kopi, ya misalnya kopinya lagi nggak laku-laku amat ya nggak apa-apa, karena gue emang suka bikin kopi aja gitu. Ibaratnya kan kalau kita seneng tuh kayak capek pun ya udah nggak dirasa gitu. Misalnya apalagi ya, itu profesi dari gue doang sih, mungkin banyak profesi lain ketika mungkin profitnya atau omsetnya nggak sebesar itu, tapi kalau dia suka ngelakuin ya jatuhnya kayak main aja. Iya bener nggak masalah sih, maksudnya ya balik lagi, jadi ya ini mah saran ya, maksudnya buat teman-teman yang emang lagi ngalamin fase mungkin di fase yang emang bingung untuk menentukan, aduh gue mau kemana ya, apalagi biasanya riskan di setelah lulus sih. Iya biasanya kayak gitu gak sih? Pas lulus SMA bingung jurusan apa, kuliah di mana gitu kan, kuliah bingung kerja apa, kerja di mana gitu. Udah dapet kerja nih bingung juga nanti apa coba. Nggak tahu. Iya, maksudnya tergantung prioritas. Iya sih. Kan ada yang udah kerja, mau skip. S2. Iya, benar. Nah, maksudnya gini, yang unik adalah, tapi untung teman-teman Tika tadi kan bilang ada beberapa temennya yang emang ngerti, sampai bahkan ada beberapa temen yang Tika lagi emang nggak ada waktu nggak punya waktu, jadi dia main ke tempat coffee shopnya Tika gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa wah ini orang sibuk banget sih, jadi kayak yang jadi masalah gitu. Nggak sih? Pernah ngalamin kayak gitu ya? Jadi kayak ada masalah sendiri dengan perbedaan ya rutinitas dari jam kerja, terus misalkan dari beberapa aspek yang lainnya gitu. Terus yang lucu tuh kayak gini loh, yang atas ini pengalaman gue, dan nggak tahu kalau Tika sendiri, status sosial dari seorang yang emang lagi ngerintis karir tuh kadang di mata orang lain tuh kayak yang apaan sih gitu, ya nggak sih? Kalau gue ngerasa gitu, kayak misalkan beberapa teman gue juga cerita ke gue kayak lagi ngerintis bisnis apa gitu, emang masih nggak terlalu besar, terus kayak lagi ngobrol gitu sama teman-temannya, kan biasanya ditanya kan, lu di mana sekarang, kerja di mana, sibuk di mana, gitu. Dan itu pandangannya beda ketika misalkan gue kerja di udah PNS taruhlah PNS ya, atau misalkan gue kerja di perusahaan yang lumayan ABC lah gitu. Itu tuh jadi kayak yang oh iya serius keren, jadi maksudnya ada ketertarikan lebih terhadap bidang itu gitu. Dan biasanya ya ini menurut pengalaman gue, biasanya kalau orang yang lagi ngerintis tuh kayak yang underestimate gitu, maksudnya kayak status sosialnya biasanya tuh kayak yang nganggep yang lagi ngerintis itu rendah ke yang angkatan lebih atas gak sih, kayak lebih ke orang tua, teman-teman orang tua, ketika ditanya anaknya kerja apa bu sekarang, iya gak sih? Iya, gue pernah sih. Kok kuliahnya itu kerjanya kayak gini sekarang gitu gak sih? Biasanya itu template basa-basinya teman-teman orang tua kan gitu kan. Benar. Tapi balik lagi sebenarnya. Kan sayang kuliahnya gitu. Mahal-mahal gitu, udah kan jauh. Gitu. Jurusannya apa, kerjanya apa? Iya gitu. Ya maksudnya sebenarnya wirausaha juga kerja nggak sih? Kenapa sih orang tuh mikirnya kalau ngerintis bisnis atau usaha tuh kayak dibilang nggak kerja, padahal kan kerja juga. Pengertian kerja itu apa sih sebenarnya? Maksudnya ya emang ada yang dia lakukan pada saat itu kan sebenarnya. Cuma mungkin bedanya ya itu. Ya mungkin belum kelihatan kali apa yang lagi kita rintis ya. Kan namanya juga lagi ngerintis. Ya. Maksudnya buat nanggepin kayak orang-orang atau misalkan ya mungkin teman-teman Tika kebanyakan ada yang udah mengerti gitu, tapi untuk sebagian orang yang baru kenal Tika kayak anggap status sosial enggak sih, pada lebih ke teman-teman kampus sih, kayak kaget gitu, kayak Tiku sekarang di mana, kok ngilang gitu sih, sekarang di Cirebon ya gitu, kok lu malah jualan kopi sih gitu, kok lu nggak sayang sih gitu. Kan maksudnya kayak kan CV lo bagus, lo magang di sini, magang di situ, nilai lo juga bagus, kenapa lo nggak diterima di kantor ini ABCD, kan lo terakhir tuh lagi proses di kantor ABCD gitu, kok lo tiba-tiba ngilang gitu. Kayak ya udah gitu, kayak
ya udah awal-awal sih kayak gitu sih. Tapi kan akhirnya kayak itu kayak apa ya, kalau gue nanggepnya tuh kayak acuan aja gitu, kayak makin diremehin atau makin orang ngiranya kayak apaan sih nih gitu, lagi gini doang, itu malah jadi kayak motivasi sendiri aja buat nanti someday itu buktiin nih yang dari kemarin gue ngilang tuh nih hasilnya gak sih kayak tapi iya gitu gak sih kayak gue sempet ngalamin itu tuh berapa kali gitu, kayak pas lulus SMA aja gue nggak dapet kampus, gue sampai kayak minder sendiri gitu, gue nggak dapet kampus negeri, kan lo anak negeri nih, gue anak swasta gitu. Terus kayak di kayak nganggapnya anak swasta tuh kayak apa sih, kayak kasihan banget nggak diterima negeri, tapi kan maksudnya kayak pikiran juga pasti makin terbuka dong, dan yang maksudnya yang berhak buat sukses tuh nggak cuma dari kampus tertentu doang gitu. Kayak harus buktiin aja gitu ke orang-orang yang nganggep sebelah mata. Iya. Tapi gini loh, gue pernah ngalamin gini loh, Tik. Kayak dulu mantan gue tuh ada orang tuanya, maksudnya gue nggak mungkin sebut namanya. Jadi beda gitu. Ada orang tua yang emang bener-bener nganggapnya tuh kenapa sih nggak kerja aja di sini atau coba lamar-lamar. Jadi emang ya karena gue cowok ya, mungkin lu cewek beda. Bukannya ini ya, maksudnya membedakan pria dan wanita, tapi pada hakikatnya adalah ya kalau di agama gue kayak cowok tuh emang bener-bener harus nyari nafkah buat keluarganya gitu. Di situ tuh kayak orang tuanya menyarankan gue ya udah sih yang cari aman-aman aja, kerja yang emang bener pendapatannya per bulannya sekian. Maunya yang pasti-pasti aja lah. Maunya gitu. yang pasti-pasti. Nah itu tuh sebenarnya buat cowok kayak gue tuh kayak yang jadi mikir 2 kali. Jadi maksudnya jadi mikir lagi, ini ya juga sih apa emang gue harus cari yang aman aja ya. Tapi sedangkan kalau gue pribadi tuh kenapa gue juga memutuskan untuk yang rintis usaha sendiri, karena gue tipe kalau orang yang nggak bisa diatur satu itu, terus emang yang nggak bisa nyaman di satu tempat gitu. Maksudnya kan kalau di kantor ya nggak tahu sih, mobile gitu, keliling-keliling, kesana sini ketemu orang baru, terus pengalaman baru. Gue tipe kalau orang yang kayak gitu sih. Ya karena alasan tersebut lah, yang ya mungkin ada beberapa alasan yang lainnya yang memutuskan gue untuk milih itu. Tapi emang nggak gampang gitu untuk meyakinkan orang, terutama orang tua ya, maksudnya ya orang yang usianya emang udah di atas kita gitu. Dan bahkan gue juga sempet kayak ngalamin sama mantan gue itu ya karena bedanya profesi itu. Ini kan temanya nih perbedaan profesi dalam sebuah hubungan gitu. Nah ini nih yang paling riskan gitu. Kayak misalkan zaman dulu tuh gue waktu zaman kuliah masih aman-aman aja, misalkan pacaran kayak yang jalan masih bisa ada waktu buat nonton atau kemana kayak hangout gitu. Cuma pas emang benar-benar udah masuk tugas akhir terus wisuda gitu, dan cewek gue waktu itu udah mulai untuk memutuskan bekerja gitu dan udah keterima juga, sedangkan gue yang emang benar-benar gue sempat kerja di salah satu radio di Bandung juga tapi nggak lama gitu, terus cabut emang buat ngerintis sendiri. Dan di situ tuh jam kerjanya mulai beda. Nah disitulah biasanya timbul masalah gitu. Jadi habitnya tuh kayak gue misalkan pagi nih, atau dari pagi gue biasanya belum bangun. Nah cewek gue udah berangkat kerja, ya kan. Siang tuh gue baru bangun, cewek gue jam makan siang. Sore cewek gue balik, gue lagi di mana gitu, misalkan ketemu klien atau misalkan lagi ngerjain apa. Nah malamnya waktu cewek gue mau tidur, guanya masih kerja gitu. Bahkan sampai tengah malam kan gue, bisa jadi sampai subuh biasanya gitu. Makanya tiap hari tuh gitu terus. Nah bahkan weekend biasanya yang Sabtu Minggu itu, Jumat Sabtu Minggu itu kan biasanya kalau kantoran libur kan. Ada yang radio emang masuk ya? Apa? Radio tetap masuk ya Sabtu Minggu? Radio enggak, ini gue nyeritain waktu gue belum di radio. Oh belum, beda lagi. Gue lagi ngerintis waktu gue bikin studio di Bandung. Maksudnya di situ tuh mulai beda. Sedangkan bisnis yang emang gue jalanin tuh di weekend tuh lagi padat gitu loh, biasanya. Nah itu sebenarnya dilema sih, maksudnya ketika gue tinggalin misalkan atau tutup, ya karena balik lagi karena kita kan lagi ngerintis ya, maksudnya bukannya nggak mau buat ngambil orang buat ngebantuin kita, tapi kan balik lagi kita harus mikirin operasional tiap bulannya kayak gimana, yang lain-lain kan, yang namanya itu kan harus dipikirkan. Nah makanya di situ tuh mulai tuh masalah-masalah kecil. Biasanya kan cewek-cewek nggak tahu sih kalau Tika, ya mungkin karena sebenarnya. Jadi biasanya cewek-cewek kan kayak nanya, kamu tuh kayak nggak ada waktu banget sih buat aku gitu kan. jadi lucu gitu. Sebenarnya kalau mau dibalikin lagi gitu ya, toh gue kerja pun buat dia nggak sih? Ya nggak sih? Oh ini dari perspektif cowok ya? Iya ini dari perspektif gue gitu, maksud sudut pandang gue.
maksudnya kan kalaupun ya gue sibuknya juga bukan jalan sama cewek lain ya sih. Atau misalkan keluyuran gak jelas kan dia tahu juga ya kalau emang mau pun ya udah lalu datang ke tempat gue ya sama kayak teman lu itu. Maksudnya tahu gue sibuk ya udah lalu datang ke tempat gue nemenin gue kan kelar sebenarnya. Permasalahan kangen tuh apa sih, yang penting kan ketemu doang kan, kalau menurut gue sih gitu. Cuma kan mungkin menurut pandangan ya cewek gue waktu itu pengennya ya kayak pasangan-pasangan yang lain gitu loh. Jadi kayak jalan tiap weekend ketemu gitu minimalnya. Terus sampai ada kalimat yang terlontar, kamu tuh sampai nggak punya waktu buat aku gitu. Maksudnya kayak masalah chat gitu. Gue tipikal cowok yang emang nggak pernah ngelarang ketika cewek gue minta handphone gue pinjem gitu. Maksudnya mau minjem, mau ngeliatin apalah, biasanya kan suka kepo-kepo gitu kan kalau cewek-cewek. Gua enggak sih, enggak semuanya sih. Biasanya. Oh iya, biasanya ini kan dia kan gaya pacaran orang beda-beda. Nah, tapi kalau gue adalah tipe cowok yang nggak pernah masalah tentang itu, karena emang nggak ada yang diumpetin juga. Paling apa sih di WhatsApp atau yang lain-lain gitu? Ya paling sama teman-teman gue atau sama klien atau misalkan sama yang lain-lain gitu. Cuma ya itu maksudnya ada beberapa emang permasalahan yang muncul ketika emang kita tuh memasuki gitu. Apalagi gini loh, maksudnya ini nih sebuah hubungan yang dijalanin sama orang yang usianya sama gitu. Dalam artian ceweknya 25, cowoknya 25 atau misalkan ya maksudnya kayak enggak beda jauh gitu. Berarti posisinya cewek lo saat itu tuh profesinya beda, dia kerja kantoran gitu. Lo ya lagi merintis lah usaha gitu. Jadi ibaratnya ya dari awal udah kelihatan banget gitu beda profesinya, tapi awal-awal mungkin masih bisa nerima nggak sih? Itu tuh kejadiannya pas udah di tengah-tengah biasanya nggak sih berantem kayak gitu, iya nggak sih? Kayak awal-awal, congrats ya udah dapat kerja, bla bla bla, aku support kamu gitu ya nggak sih? Apapun yang kamu lakuin, asal kamu happy gitu kan? Iya awal-awalnya emang gitu kan, emang biasa klasik gitu. Cuma pas kesini-sini mungkin ya gue juga evaluasi. Kamu sibuk banget. Ya mungkin gue evaluasi diri juga, maksudnya ya mungkin emang gue sibuk, tapi kan ya gue mikirnya dia harusnya ngerti dong. Gue sibuk juga kan ya gue pengen ngomong bisnis itu lebih sulit, dimarahin sama Tika maksudnya. Nggak dimarahin, iya, maksudnya itu sudut pandang gue kan. Tapi kan ya gue juga nggak mau egois. Tapi setidaknya ketika gue ada waktu luang, gue pasti luangin buat dia juga gitu. Cuma ya mungkin nggak sebanyak, maksudnya bukan nggak sebanyak, nggak sejelas gitu. Kalau orang kantoran kan jelas, weekend tuh pasti libur dong, kecuali ada kegiatan yang di luar. Gitu. Cuma kan kalau kita nggak bisa nentuin, misalkan nggak sih, mau tidur aja masih mikirin gitu kan, bangun tidur mikirin. Gue bangun tidur aja tuh tiba-tiba harus kemana gitu kan, gue sempet tuh sampai yang nggak mandi gitu. Yang emang itu harus bener-bener kesana banget gitu. Jadi sampai sebegitunya lah kehidupan orang yang emang lagi ngerintis. Ya ini mah jatuhnya kita kayak lagi ngeluh mulu, tapi ya emang begitu adanya. Tapi emang begitu adanya gitu sih, kayak maksudnya, kita tuh mau tidur mikirin, bangun tidur mikirin, terus kayak apa ya, tiba-tiba kayak kita harus maintain sosmed, WA segala macam, harus balesin yang lain-lain. Yang lain-lainnya nggak sih, dan urusannya kayak ya nggak terbatas gitu. Kayak kerjaan kita bisa aja mau tidur aja ada WA kerjaan, ya nggak sih, bangun tidur udah WA kerjaan lagi gitu kan. Ya itu makanya kadang sampai ada yang lucu loh. Jadi kayak gini loh, gue tuh jadi kan ada 2 akun Instagram gitu kan, karena gue satu punya pribadi, satu punya kerjaan gitu. Nah gue tuh ya emang orangnya apa ya, gue lebih ya itu benar, balik lagi prioritasnya tuh beda gitu sekarang. Kayak gue lagi ada di mana atau lagi meeting sama siapa tuh secara nggak sengaja gue ngepost instastory di akun kerjaan. Nah tiba-tiba cewek gue tuh sampai yang komen, kok kamu nggak bales? Template-nya begitu ya. Kamu bisa update Instagram tapi nggak bales chat aku. Itu template. Berarti ya kayak gitu lah kurang lebih. Jadi maksudnya ya ini mah maksudnya dengan kita ngomong gini ya diharapkan teman-teman yang mungkin lagi ngalamin kayak gini ya, atau pasangannya ya yang ngerti gitu kalau kita tuh emang ya kita bukan so sibuk. Bukan so sibuk, bukan berarti kita nggak mikirin pasangan kita. Betul. Tapi ya ada yang prioritasnya tuh lebih penting gitu. Tapi bukan berarti nggak prioritas juga loh kalau menurut gue. Maksudnya gini loh, prioritasnya tuh sejauh mana sih kalau menurut gue ya? Apa kerjaan ini kan hanyalah sebagai tools. Iya kan, untuk sebenarnya goalnya adalah ya
kita maju ke jenjang yang lebih serius sama pasangan hidup kita, ya nggak sih? Maksudnya buat apa sih kita ngerintis bisnis atau kita sibuk gitu? Toh ujung-ujungnya ya kita mau nikmatin itu juga sama siapa sih? Buat dia juga gitu. Nah gitu maksudnya balik lagi ya pengertian. Tapi tolong ngerti dulu dong, ini juga lagi ngerintis. Iya gitu. Betul, maksudnya toh ya gue pun waktu itu ngertiin cewek gue kayak yang ya udah kalau emang mau kerja ya nggak apa-apa. Bahkan waktu awal-awal nih gue sempet kayak nganterin dia ke tempat kerjanya, cuma ya emang kalau gue harus nganterin dia waktu istirahat gue kan kurang, maksudnya gue tidur dari tidur tuh mulai dari jam 3 atau jam 4 kadang biasanya gitu, sedangkan gue harus bangun lagi jam 7 harus nganterin cewek gue gitu kan. Kalau tiap hari kayak gitu kan ya mungkin resiko juga kan. Coba pas kesini-sini ya gitulah, ada timbul-timbul masalah yang sebenarnya kalau menurut dari gue pribadi kayak sepele sih. Toh kalau menurut gue dalam sebuah hubungan tuh yang paling parah itu maksudnya kapal tuh bakal pecah tuh kalau ada orang ketiga biasanya yang kayak gitu kan. Itu jauh lebih fatal ya nggak sih? Iya nggak sih? Maksudnya kalau ini kan cuma masalah kita nggak aneh-aneh gitu. Pengertian doang, maksudnya lu bisa ngertiin gue bisa ngertiin lu, itu doang kan sebenarnya nggak terlalu riskan. Tapi ya bahkan ya kenapa gue cerita kayak gini ya ujung-ujungnya putus gitu waktu gue sama temen lu ya mungkin karena perbedaan profesi itu. Ya karena perbedaan profesi. Nah maksudnya dengan adanya kita sharing kayak gini diharapkan ya orang yang mengalami fase ini semoga bisa bertahan gitu, bertahan dengan tujuan masing-masing ya, maksudnya komitmen masing-masing dalam dalam sebuah hubungannya mau kayak gimana gitu. Tadi Dera berarti versi ceweknya yang kantoran. Nanti kalau gue versi cowoknya yang kantoran. Oh iya. Ya kan, tapi kan berarti kan maksudnya kita sama-sama ngerintis tapi pasangan kita maksudnya yang satu cowoknya kantoran, yang ceweknya kantoran. Iya enggak sih? Maksudnya tapi kan tapi juga lu kan sempat ngalamin sempat terakhir sih kayak gitu. Pas awal-awal ngerintis ya masih support segala macam dan udahannya pun ya di tengah-tengah gitu. Karena ya itu sih banyak apa ya? LDR juga, terus kesibukannya juga udah beda kayak yang Dera bilang tadi awal-awal, kayak misalnya jam kerja itu udah beda. Dia berangkat, gue masih tidur, dia makan siang, gue lagi aktivitas, dia pulang kerja, gue masih aktivitas, gue pulang dia udah tidur kayak gitu, terus kayak ya akhirnya kayak komunikasinya juga kurang segala macam. Terus ya cekcok udah banyak lah dan sampai ujungnya ya udah nggak ada yang bisa ngalah gitu, kayak ya susah aja gitu, udah emang udah susah gitu. Terus akhirnya ya udahlah, daripada maksudnya kayak ngapain sih dipertahanin, tapi ya yang apa ya, kita sendiri tuh bahkan sampai masa kita misalnya kerja sampai pagi gitu, sampai tengah malam. Terus abis itu kita pulang ke rumah atau nyampe rumah gitu, buka HP isinya tuh chat yang marah-marah atau enggak kayak bukan chat marah-marah ya, ini bukan berarti gue ngejelekin siapapun, tapi maksudnya kadang kita juga pengen gak sih kayak nyampe rumah tuh istirahat, abis itu ya balesin lah misalnya masih ada urusan kerjaan, tapi abis itu ya pengen lah ngobrol, sedangkan yang kejadian dulu ya gue nyampe rumah ya dia udah tidur aja gitu. Akhirnya kayak gue cuma baca chat-chat dia sebelumnya kayak kau sibuk banget, kenapa sih nggak bisa balas, tadi kamu padahal update Instagram tapi kok nggak buka WA gitu kan. Nah kadang yang kayak gitu-gitunya tuh yang gue tuh harus jelasin kayak gimana lagi sih gitu, karena bukannya dia nggak penting, bukannya gue gak sayang atau gimana, tapi kan ada kalanya gini deh, misalnya ada chat dari dia gitu, terus ada satu lagi chat dari Gojek yang nanyain mbak tokonya masih buka apa enggak. Lu harus milih yang mana iya, gitu. Iya, bukan berarti kan gue sayang sama abang Gojek nih. Betul. Tapi kan ada yang lebih urgent gitu yang harus dibahas gitu kan, yang harus dibales segera gitu. Terus akhirnya ya itu sih kayak misalnya WhatsApp lasinnya dimatiin gitu, itu buat gimana ya, buat ngurangin orang-orang yang mikir kayak ini kok nggak bales sih padahal dia udah buka gitu. Itu kayak buat ngurangin yang kayak gitu sih gitu. Bukan yang ngehindarin atau bukan nganggep gak penting. Gimana ya jelasin ya? Ya maksudnya kita tuh sibuk kerja tapi ya masih mikirin juga, masih mikirin hubungan juga, tapi ya udahlah, misalnya udah cekcoknya udah sering, udah emang nggak bisa dipertahanin, ya udah, daripada maksudnya kita ngapain pertahanin tapi udah nggak satu, udah apa ya, udah susah lah, udah isinya konflik terus gitu kan, daripada nggak baik gitu. Tapi maksudnya kayak gue kan ya sesibuk-sibuknya gue ya ujungnya buat dia. Lu juga sama kali ya, maksudnya sesibuk-sibuknya lu ya emang buat kerja gitu, dan ujung-ujungnya mungkin
lu bakal nikmatin hidup ya sama pasangan lu yang waktu itu, ya nggak sih? Maksudnya dari sudut pandang cewek gitu. Sama juga kan sebenarnya inti permasalahannya adalah karena bukan berarti dengan sibuk terus jadi prioritas berubah terus jadi nggak sayang, bukan juga kan? Enggak, sayang mah nggak mengurangi kadar sayang, ya nggak sih? Maksudnya sayang malah bahkan ya kalau gue dari sisi cowok ya bahkan itu bentuk sayangnya gue tuh lebih gitu loh. Maksudnya ya gue sampai yang sebegitunya buat lu gitu. Taruhlah orang tua kita emang minta apa sih dari kita? Gue yakin dari semua orang tua, maksudnya dengan anaknya nggak minta anaknya, balik modal gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat orang tua apa sih yang udah dikasih orang tua ke kita gitu. Dan sebenarnya orang tua manapun nggak mau minta apapun sebenarnya, dengan lihat anaknya udah bahagia dan sukses aja tuh udah cukup sebenarnya. Ya orang tua juga sebenarnya nggak nuntut kita buat jadi yang sibuk banget atau gimana, ya nggak sih? Cuma kadang karena kitanya terlalu suka sama kerjaan kita atau yang namanya lagi ngerintis kan, ya udah emang benar-benar single fighter, terus karyawan belum banyak, belum autopilot, terus belum bisa ditinggal-tinggal. Jadi kan ya mau nggak mau harus kita lagi mau lagi sakit mau lagi sehat, ya nggak sih? Rasanya kayak gitu nggak sih? Iya benar. Terus ya itu maksudnya walaupun keluarga apalagi orang tua gitu nggak nuntut, ya karena kebetulan kitanya suka sama apa yang kita jalanin, jadi kayak total aja 100% sampai hal-hal di sekitar kita tuh nganggep kita tuh kayak sibuk banget, sampai yang di sekitar kita kayak misalnya pasangan lah atau temen ngerasa kayak kok nggak ada waktu lagi sih gitu, padahal ya tujuannya nggak gitu. Ya betul banget. Jadi maksudnya buat teman-teman yang emang mungkin ada di fase ini yang ceweknya atau cowoknya beda profesi gitu, ya gue harap sih semoga setelah ini bisa jauh lebih mengerti gitu pasangannya. Tapi coba diobrolin maksudnya masalahnya itu masih apa, bisa terima atau enggak, diperbaiki atau enggak. Nah gitu. Jadi ya tapi kalau gue rasa sih, untuk misalkan lu hari ini habitnya adalah orang yang harus kerja tiap pagi kantoran gitu ya, yang jam kerjanya teratur, dan mendapatkan pasangan yang emang habitnya kayak kita gitu ya cobalah dialog gitu sama pasangannya. Tapi gue yakin cowok atau cewek lu itu sebenarnya bukan karena nggak sayang sama lu, cuma karena emang posisinya emang mengharuskan dia seperti itu gitu. Tapi mungkin nggak sih setelah ada podcast ini, misalnya ada anak kuliahan nih denger, terus dia nanya ke cowoknya, kamu nanti kalau lulus mau jadi apa? Gitu. Terus abis itu, oh aku mau kerja di bank gitu, atau enggak, aku mau jadi fotografer. Tapi aku yang si yang cewek balas, tapi aku mau kantoran gitu. Tapi kata si podcast ini biasanya nggak jadi gitu. Kamu ganti dong, jangan jadi fotografer, kamu kerja kantoran aja biar kita nggak putus mungkin gak sih? Jadi kesuges gitu. Tapi kan enggak, makanya kita bukannya bikin template kalau beda profesi itu. Tapi kan banyak juga contoh di luar yang berhasil. Ya kita yang berhasil tuh banyak bener. Gitu. Ini kan cuma kayak ya cerita sedikit, dan kebetulan kayak gue juga awalnya diajak Dira bikin podcast ini, masa sih ada yang kayak gini juga? Gue kira gue doang gitu yang kayak gini. Ternyata ya Dira mengalami serupa, atau teman-teman yang lain, teman-teman kita juga ada yang kayak gitu. Tapi kita belum ketemu aja. Nanti lama-lama kita bikin komunitas gitu. Iya benar, maksudnya ini podcast tuh dibuat bukan berarti kita menganggap bahwa beda profesi itu nggak bisa jalan gitu. Bukan banget. Cuma emang kebetulan itu yang jadi masalahnya gitu, yang sering timbul kita bahas, dan harapannya adalah masalah-masalah ini nggak timbul di teman-teman gitu. Iya, jadi ada gambaran lah ya gitu. Jadi ada wanti-wanti gitu. Apa ya wanti-wanti? Wanti-wanti itu apa ya? Peringatan. Enggak peringatan. Bukan peringatan. Ya pesan lah gitu. Pesan saran lah maksudnya. Jadi kayak gitu. Kalau dari sudut pandang gue sebagai cowok itu gue juga gitu. Tadi kayak gitu. Dari Tika pun kayak gitu ya. Balik lagi, maksudnya kayak hidup itu pilihan. Misalkan teman-teman mau jadi karyawan atau pengusaha gitu. Dua-duanya sukses kok. Maksudnya temen gue banyak juga yang karyawan yang emang pendapatannya per bulan tuh ya menurut gue lumayan sih gede gitu. Dan ada juga yang rintis usaha ya sukses juga. Ya balik lagi sih pilihan. Dan maksudnya gue yakin orang yang sukses itu ya dia nyaman di dunianya dia, ya nggak sih? Maksudnya nggak mungkin kalau misalkan dia nggak nyaman bisa sampai sebegitunya. Nah yang gue takutin adalah ketika teman-teman terjun ke suatu bidang tapi teman-teman nggak ngerasain kenyamanan di situ. Yang dikhawatirkan adalah jadinya banyak ngeluh gitu. Maksudnya kayak
aduh gue capek nih harus bangun pagi, terus udah Senin lagi, atau misalkan gitu. Atau misalkan dari gue kayak aduh harus ketemu klien, ribet kayak gini-gini. Nah itu ya ngeluh tuh wajar sih, tapi ada batasannya mungkin. Tapi kalau tiap hari ngeluh ya perlu dievaluasi, maksudnya ada apa nih dari diri kita gitu loh. Ya nggak sih? Kalau gue keluhannya lebih ke gini sih, lebih ke kerasnya. Kayak gimana? Wah gila pulangnya pagi ya gitu, bahkan bisa pagi tuh sampai kalau misalnya lagi ada acara atau apa ya, misalnya lagi ada event lah ya, banyak gitu, sampai matahari terbit lagi, abis subuh tuh baru pulang, baru nyampe rumah. Gue kira tuh kayak masa sih jualan kopi doang sampai pagi, ya ternyata kenyataannya begitu, sampai udah terang lagi tuh gue baru sampai rumah gitu. Terus tapi ya untungnya orang tua gue masih bisa ngerti lah, oh ya udahlah dia emang ada pesanan, ada maksudnya nggak yang langsung ya masa anaknya udah capek-capek kerja terus dimarahin sih kayak gitu kan nggak mungkin. Terus apa ya tadi, tapi maksudnya kayak pengorbanan tiap orang kan beda-beda. Betul. Barangkali ada orang lain yang beranggapan kayak toh profesi gue tuh nggak sepenting itu, lebih penting cewek gue gitu, atau sesayang itu kan ya udah pilihan orang kan masing-masing. Kita nggak paksa orang buat malah yang dikorbanin itu pasangannya. Mungkin gue sama Dera yang milih udahlah stop aja gitu daripada makin ribut. Tapi kan ada juga yang milih ya udahlah gue resign aja demi cewek gue gitu. Iya nggak sih? Mendingan gue pindah kerja supaya lebih baik hubungannya. Itu kan balik lagi pilihan masing-masing. Kita nggak maksa, nggak ngarahin, nggak bilang mana yang benar mana yang jelek gitu kan. Betul. Karena jalan hidup seseorang tuh beda-beda. Iya gitu. Betul. Ya mungkin mirip tapi nggak sama. Gitu. Iya. Oke, nggak kerasa nih Tik, udah berapa nih? Udah 40 menit. Ya udah panjang banget, baterai gue juga udah mau habis. Oke, sekian untuk podcast kali ini dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.